Selamat malam, Kak Liani Kistar. Oke, jadi saya kebingungan menjawab karena tuduhan ini seolah-olah benar, ya. Seolah-olah benar karena apa? Karena ilmu yang dipakai oleh kelompok dari Adventis ini bisa dikatakan bahwa ilmu yang dipakai itu cocok logi, ya. Cocok logi sehingga seolah-olah mirip Bapak Ibu, ya. Seolah-olah mirip, seolah-olah sama begitu ya. Seolah-olah yang dituduh itu benar gitu ya. Kan disejajarkan itu ada gambar dua itu ya. Ada gambar yang katanya, saya kurang tahu juga benar atau enggak itu. Katanya itu Dewa Dagon katanya dari bangsa Sumaria ya. Lalu disejajarkan dengan gambar paus yang memegang tongkat penggembalaan ya. Saya kurang tahu apakah niat mereka ini adalah menjatuhkan gereja Katolik, saya kurang begitu paham. Tetapi saya kira itu tujuannya. Tapi sangat disayangkan ya, sangat disayangkan karena apa? Karena tindakan semacam ini juga termasuk dalam tindakan dosa ya. Karena yang namanya memfitnah dan menuduh itu adalah suatu tindakan yang salah. Karena apa? Karena yang dituduhkan itu sama sekali jauh berbeda dengan apa yang diyakini oleh gereja Katolik, ya. Apalagi terkait mitra yang dipakai oleh paus, ya. Kemudian tongkat yang dipakai oleh paus, lalu pakaian yang dipakai oleh paus, ini seringkali digunakan sebagai alat ya untuk menuduh dan itu cocologi. Entah mereka mengambil ayat kitab suci ya semaunya mereka lah ya, semaunya mereka ambil aja gitu ya. Misalnya di kitab Wahyu katanya yang memakai jubah ungu katanya, lalu dicocologikan. Padahal sebenarnya kalau itu dicocologikan lagi ya di dalam kitab suci Yesus juga memakai jubah ungu, ya kan? Nah, cuman kita kan tidak memakai cara cocologi itu, ya. Karena ilmu yang kita pakai tidak sedangkal yang mereka miliki. Nah, shalom juga Kak Ciput, Pak Inhox Signo Vinces. Jadi saya berterima kasih kehadirannya. Oke, mohon maaf kalau terganggu dengan suara saya yang agak seperti orang flu, tapi tetap merdu kok ya. Oke, jangan lupa disiapkan dulu minuman seperti kopi, teh atau apa supaya kita santai untuk membahas ini. Oke, jadi Bapak Ibu, tuduhan-tuduhan ini adalah tuduhan yang sudah ratusan bahkan ribuan kali disampaikan oleh kelompok Adventis. Dan ini saya lihat di YouTube dan saya cari, bukan saya meremehkan kita orang Katolik ya. Jadi saya cari di YouTube ya, di mana sih jawaban ini gitu ya. Mana jawabannya? Itu sejak saya menjadi penasaran gitu. Penasaran ini kok tuduhan ini seolah-olah benar, tetapi kok sepertinya kita harus cari tahu gitu. Apa makna yang dipakai oleh paus-paus itu atau uskup-uskup itu? Misalnya saja tongkat, mitra, palium, lalu eh, banyak hal lain ya. Perlu dicari tahu maknanya apa sih. Kalau hanya mendengarkan mereka menuduh, wah ini bahaya. Karena tuduhan mereka itu kalau dicocologikan memang seolah-olah benar, ya, seolah-olah benar. Itu saya alami kebimbangan waktu itu. Saya bilang, kok sama ya? Mereka berkata, oh itu bentuknya mitra paus itu seperti ikan, ya. Itu sama dengan mitranya Dewan Sumaria, ya, Dagon ya. Saya sampai bingung, wah ini jangan-jangan benar kali ya. Nah, saya kira juga orang-orang muda Katolik mengalami hal yang sama ketika orang-orang Advent. Dan saya beritahu Bapak Ibu, kelompok-kelompok yang sangat agresif menyerang gereja Katolik itu selain saksi Yehova, itu adalah Adventis. Dua aliran ini yang saya kenal ya, saksi Yehova dan Adventis itu mereka agresif menyerang Katolik. Kalau kelompok Mormon, lalu kelompok
banyaklah aliran-aliran yang baru-baru itu masih ini mereka tidak terlalu vulgar seperti yang dilakukan oleh kelompok Adventis ini. Bahkan kelompok Adventis ini mereka punya buku ya yang selalu saya sebutkan dalam video, yaitu The Great Controversy. Nah, The Great Controversy isinya semua adalah tuduhan terhadap gereja Katolik. Oke, untuk membongkar kebohongan dari tuduhan mereka ini, maka kita melihat apa sebenarnya keyakinan gereja Katolik tentang apa yang dipakai oleh Paus, ya, yaitu mitra yang dipakai oleh Paus, meskipun dalam tuduhan mereka itu ada kesalahan penyebutan, ya. Nanti kita lihat kesalahan penyebutannya apa, oke? Kita melihat semua maknanya apa, entah itu palium, entah itu tongkat, entah itu cincin yang dipakai oleh para uskup, itu kita lihat maknanya. Tentu saja ya, tentu saja tidak semua hal saya jelaskan karena saya terbatas Bapak Ibu ya. Jadi jangan dikira saya semua tahu. Ini juga saya ambil dari sumber-sumber yang tentunya dari sumber Katolik dan penjelasannya penjelasan Katolik. Dan tentunya para imam pasti lebih tahu daripada saya. Nah, sekarang saya tampilkan pembahasan kita malam hari ini. Saya share screen. Mudah-mudahan sinyal saya lancar. Bapak Ibu mohon memberitahu kepada saya kalau suaranya tidak terdengar. Oke. Di hadapan Bapak Ibu sesuai dengan topik kita, saya membuat tulisan seperti apa yang kalian lihat pada layar itu, ya. Menjawab fitnah aliran Adventis. Benarkah mitra yang dipakai uskup mewakili Dewa Sumaria? Nah, kita akan lihat pelan-pelan, dan sekarang saya tunjukkan tuduhan mereka ini ada di Facebook, juga ada di Google Bapak Ibu ya, ada di Google. Kalau Bapak Ibu membuka Google itu ketik aja tuduhan itu nanti keluar. Oke. Nah, sekarang saya coba tunjukkan ya. Coba tunjukkan pelan-pelan, kita pelajari pelan-pelan tentang tuduhan mereka. Nah, kita coba lihat. Oke. Nah, ini adalah salah satu tuduhan mereka yang saya ambil di Facebook. Mungkin saja kurang kelihatan dengan Bapak Ibu di situ, tetapi saya bacakan supaya jelas kepada Bapak Ibu ya. Nah, begini. Dalam status ini ditulis seperti ini. Nah, ini kesalahan yang saya bilang tadi ya. Mereka menyebut topi uskup itu miter ya, miter. Padahal kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang benar itu mitra ya. Dikatakan begini ya, ini status yang dibuat oleh Hotline Siburian. Ya, oke, dalam grup Facebook Komunitas Injil dan Kerajaan Surga. Di dalam itu saya juga anggota ya. Ditulis seperti ini. Topi miter yang dipakai oleh peringkat gereja Katolik mewakili Enki, Dewa Sumaria kuno, Ea Babilonia kuno dengan Babilonia ikan dewa dan Dewi Sibele. Nah, saya kurang tahu dari mana sumbernya ya. Pendeta kuno Babilonia dikenal karena tutup kepala mereka dalam kurung miter yang mirip mulut ikan yang terbuka. Kuil Dagon yang paling terkenal adalah di Gaza. Ya, dia kutip Hakim-Hakim 16 ayat 21 sampai 30 dan Asdod dalam 1 Samuel 5 ayat 3 sampai 4. Pada periode Babilonia di Mari, Dagon dianggap sebagai sebuah ayah dan dari Baal atau dewa badai dan putra El, dewa Kanaan. Dia digambarkan sebagai setengah manusia, setengah ikan. Putra El, dewa Kanaan, ya digambarkan setengah manusia ya tadi ya, setengah ikan, dan dikaitkan dengan cuaca dan pertanian. Dewa Semit ini banyak disembah oleh Mesopotamia, Amori, Ponisian, Kanaan, dan diadopsi oleh Filistin yang leluhurnya berasal dari Yunani, suku Kreta. Dewi ikan juga disebut sebagai iblis. Kata Yunani untuk ikan adalah ichthus. Akronim untuk Yesus Kristus, Theos Uios Soter ya. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris Yesus Kristus anak Allah juru selamat.
Selain itu, vestment atau pakaian dari imam-imam dewa Babilonia identik dengan yang dikenakan uskup Katolik, kardinal, dan paus. Ini penghinaan yang sungguh-sungguh menghina menurut saya ya. Jadi dikatakan bahwa vestment atau pakaian yang dipakai oleh imam-imam dewa Babilonia tadi itu identik dengan yang dikenakan uskup Katolik, kardinal, dan paus. Oke, sekarang di sini ada gambarnya ya. Simbol agama modern, tradisi, dan praktik tidak peduli seberapa suci yang mungkin muncul dapat ditelusuri kembali ke agama-agama Babilonia. Nah, jadi mereka ini mengatakan bahwa gereja Katolik itu menyontek ya, menyontek ajaran dewa Babilonia. Ini lucu menurut saya ya. Ini lucu sekali tanpa sumber apapun. Dalam buku The Greek Controversy, Ellen G. White, dia mengutip dan menulis sesuka hatinya. Tanpa dia mencari tahu apa makna yang digunakan oleh para uskup Katolik itu. Dan dari mana sumbernya. Ya, dari mana sumbernya. Nah, perhatikan gambar di sini. Mereka cocok logikan gambar ini, kedua gambar ini. Dan ini sering Anda temukan Bapak Ibu. Buka aja di Google juga Anda temukan gambar ini. Nah, ini jadi mereka ini sejajarkan tongkatnya paus, lalu yang dipakai oleh paus mitra, maka mereka mengatakan di sini the religious mitre head. Mereka lalu mengatakan ini the priest of Chindagon. Ya, jadi mereka menyamakan pakaian atau vestment yang dipakai oleh uskup atau paus atau para pastor dengan yang dipakai oleh yang mereka katakan tadi sebagai imam-imam dewa-dewi Babilonia. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, sebenarnya mitos ini ya, mereka mengambil dari sebuah buku yang ditulis oleh ada dua orang ya yang menulis buku tentang jadi buku ini adalah buku novel Bapak Ibu. Dalam buku novel itu saya nanti Bapak Ibu silakan buka video saya yang lain. Itu juga terkait dengan tuduhan Anabaptis ya. Saya tunjukkan buku, ada buku yang namanya End the Times ya. End the Times, di dalamnya itu ada cerita yang menghubungkan gereja Katolik dengan agama-agama Babilonia. Dan saya sudah buat videonya, bantahannya ada. Bapak Ibu silakan dicari nanti ya dan disebarkan. Ini berguna sekali untuk membendung ini tuduhan-tuduhan orang-orang ini. Termasuk tadi yang saya bilang Anabaptis itu juga menuduh seperti apa yang dituduh oleh Advent ini. Menyamakan tentang pakaian-pakaian para uskup atau pastor dengan yang dipakai oleh dewa Dagon menurut mereka.